Ya, kita bersyukur saudara baru saja selesaikan merayakan ulang tahun ya 3 hari bersama UC. Saya percaya saudara yang ikut sangat diberkati sekali. Kita lihat Tuhan berkarya luar biasa saudara. Ya, nanti mungkin di Revival News ada juga ya berapa ya yang disampaikan, ditunjukkan. Tapi saya ingin rindu sesuatu saudara, tentang pusat kegerakan Roh Kudus. Hari-hari ini Tuhan bawa kita saudara, dibawa makin lebih dan makin lebih saudara. Jadi saya rasa Tuhan selalu begitu saudara. Ya, Tuhan itu selalu mengkatrol iman kita. Saya punya pengalaman dulu tentang beli gedung Biskup Setal misalnya ya, kita semua ya saudara. Kalau saya sendiri pasti nggak berani, nggak punya uang juga nggak berani saudara. Tapi Tuhan itu tahu caranya. Ada 2 orang yang menggandeng saya, ya saudara. Akhirnya jadi berani. Tapi setelah itu dilepas, terpaksa sendirian gitu saudara. Mau tidak mau ya dengan ya nekat ya kepakkan sayap, tapi akhirnya berhasil. Kadang-kadang Tuhan begitu saudara, karena kita memang nggak punya iman mencapai, tapi Tuhan itu bisa tolong kita ngalami tahap-tahapan. Nah, di dalam proyek pusat kegerakan kudus saya rasa, wah itu dulu gerakan Tuhan untuk bangun saja, itu kalau nggak rema nggak mungkin saya punya keberanian. Tapi saya pikir ya pokok bisa jadilah, itu bersyukur sekali. Tapi dari perjalanan terus saya rasakan Tuhan itu bawa lebih lagi saudara. Jadi ya saudara, yang saya tangkap tidak hanya jadi berkat bagi jemaat kita saja di sini, tapi bagi saudara semua saudara. Ya, bukan hanya keluarga Allah, semua gereja saudara, bahkan semua kota. Jadi kapasitasnya supaya itu jadi berkat bagi nasional minimal gitu saudara. Bahkan bisa juga bangsa-bangsa lain ya sekitar Indonesia. Saya rasa jadi yang kita terus tingkatkan saudara. Sampai desainnya juga ya dirubah, diperbarui supaya orang dari mana-mana, biarpun dari Jakarta, dari mana-mana merasa nyaman, pas gitu saudara. Karena yang kita tangkap Tuhan ingin jadi berkat, bahkan akhirnya sampai ke bangsa-bangsa. Jadi ada banyak ditingkatkan desain. Maka saya rindu saudara bisa lihat, tahu ada wah peningkatan yang luar biasa. Ditayangkan videonya. KACT, Pusat Kegerakan Roh Kudus Global. Inilah visi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu membangun sebuah center, pusat kegerakan untuk membesarkan nama Tuhan, untuk mempercepat misi perluasan kerajaan Allah, dan untuk menjadi berkat besar-besaran bagi dunia. Itu sebabnya yang pertama, KACT akan menjadi pusat doa, pusat pujian, penyembahan. Di tempat itu nanti akan banyak diadakan KKR, dan event-event internasional, konser musik, dan pusat misi. Bahkan pusat pelatihan leadership dan pekerja Kristus akhir zaman. Itu sebabnya nanti akan kita bangun STT yang terbaik untuk mempersiapkan pekerja Kristus, para penuai akhir zaman. Yang kedua, KACT akan jadi pusat Holy Land Studies, pusat ziarah, dan pusat wisata rohani Kristiani. Juga di situ kita akan buat ada pusat museum Holy Land dan museum sejarah kegerakan gereja Tuhan di Indonesia. Itu sebabnya kita akan bangun Bukit Doa Holy Land yang adalah replika bangunan-bangunan di Holy Land, sehingga semua orang yang rindu bisa berziarah di Bukit Doa Holy Land. Saya percaya
ketika kita berdoa di Holy Land, di Tanah Suci, kita akan terima berkat yang istimewa dari Tuhan. Dan di tempat itu akan diperlengkapi dengan yang namanya Holy Land Retreat Center. Inilah pusat retreatnya Indonesia, di mana kita akan adakan retreat pemulihan batin, retreat pemulihan pernikahan, keluarga, retreat untuk membangkitkan anak-anak muda, anak-anak remaja, dipersiapkan untuk rencana Tuhan. Jadi KACT akan diperlengkapi juga dengan pusat konseling. Sehingga bukan hanya rohaninya yang dipulihkan, tapi juga jiwanya mengalami pemulihan yang seutuhnya di dalam Tuhan. Dan itu sebabnya retreat center ini juga bisa dipakai sebagai pusat wedding Kristiani Indonesia, tematik Holy Land. Ini akan menjadi tempat yang luar biasa sekali. Dan saya percaya the glory of God, kemuliaan Tuhan akan ada di tengah-tengah. Yang ketiga, KACT adalah pusat senior living. Ini dikhususkan untuk para lansia, yaitu usia emas yang ingin mendedikasikan waktunya untuk mendekat kepada Tuhan dalam lingkungan yang indah dan lingkungan yang menyenangkan. Yang keempat, KACT akan menjadi pusat gerakan sosial Indonesia, di mana bantuan-bantuan kemanusiaan akan disalurkan kepada kota-kota, bahkan bangsa, untuk berbagai macam kebutuhan, keperluan sosial untuk penanganan bencana alam, bantuan sembako, pusat pelatihan kerja, panti asuhan. Karena saya percaya kita diberkati untuk jadi berkat sampai seluruh kaum di muka bumi terima berkat melalui hidup kita. Itulah janji Tuhan untuk saudara dan saya, keturunan Abraham. Dan yang terakhir, KACT akan menjadi pusat sekolah Kristen Indonesia, di mana kita rindu membangun sekolah yang terbesar, terbaik, dan terindah di Indonesia. Dan ini nanti KACT akan menjadi pusatnya kegerakan untuk anak-anak muda, untuk youth dan teens yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa revival, kegerakan yang terbesar untuk Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Saudaraku, secara manusia ini proyek yang besar, yang melampaui kesanggupan kita. Tetapi saya ajak kita harus berani percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. 2 Tawarik 2 ayat yang kelima. Dan rumah yang hendak kita dirikan bagi Tuhan itu haruslah besar. Sebab Allah kita lebih besar dari segala Allah. Itu sebabnya saya ajak kita semua, ayo dukung dalam doa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya juga ajak saudara, ayo kita dukung di dalam dana, ayo kita menabur, ayo kita berkorban yang terbaik, yang maksimal untuk Tuhan. Saya percaya ini akan menjadi penggenapan Yesaya 60 ayat 15b. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi dan menjadi kegirangan turun-temurun. Eternal excellency and the joy of many generations. Ayo tangkap janji Tuhan ini dan kita alami bersama-sama. KACT untuk kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi ada beberapa khususan yang dibenahi adalah, saudara, kalau dulu bangunan Holy Land sudah pasti, tapi untuk sekolah, ya, gerakan Roh Kudus, museum, ya, dan semuanya dulu, ya, bangunan yang desainnya umum. Tapi kita merasa Tuhan gerakan semua dibuat
desainnya semua itu nuansa Holy Land. Sehingga waktu orang datang sungguh-sungguh merasa ini di Holy Land. Karena mau lihat apapun, semua bangunan, tanaman, binatang, semua itu nuansanya Holy Land, saudara. Nah, setelah itu saudara juga untuk nanti, ya dikatakan tadi bukan hanya untuk gereja kita, tapi untuk nasional. Kita kerjasama dengan berbagai travel. Semua travel yang biasanya membuat Holy Land Tour, termasuk yang biasa, karena ini untuk retreat saja juga bisa, sehingga bisa untuk siapapun, ya baik di Solo, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di Kalimantan, di Sulawesi, di mana-mana. Bahkan saya percaya sampai di Malaysia, Singapura, sekitar Indonesia. Kalau di sini akan sangat terjangkau, murah sekali. Sebab pesawat kadang-kadang ada tiket murah sekali, itu luar biasa. Yang kedua adalah rumah retreat, saudara. Ya, Holy Land Retreat Center itu juga dirubah desainnya jadi nuansa sungguh-sungguh Holy Land. Ada kisah-kisah yang sungguh-sungguh. Saya jelaskan sedikit saja. Misalnya kalau itu depan, saudara, lanjutkan saja. Ya, lanjutkan PowerPoint-nya karena sedikit saja. Itu masuk setelah tadi pintu depan. Ya, lanjutkan lagi, saudara. Nanti setelah ya ini saudara lihat tadi dari sana turun itu terus kawasan sampai ke bawah itu pilarnya, lanjutkan lagi ya itu terus saudara, itu bawahnya lihat di balik, lanjut aja ya saudara. Kalau sudah lobi akan masuk di satu mau ke kamar masuk satu ruangan, itu bicara ya Musa yang melihat semak berduri yang menyala. Itu nanti akan desain pakai lampu seperti menyala. Jadi ada ceritanya, dipanggil oleh Tuhan. Musa dipanggil, juga otomatis ada ya inspirasi dipanggil oleh Tuhan. Setiap orang itu, saudara. Setelah itu masuk dalamnya lagi, saya hanya cerita sedikit. Nah ini saudara, cerita apa? Musa sedang bawa umatnya berjalan, laut dibelah menjadi dua. Jadi ini nanti air terjun semua, saudara. Ini juga air terjun semua. Ini binatang-binatang yang di lautan lewat situ. Bayangkan gitu, saudara. Mujizat Tuhan hebat. Laut saja dibelah menjadi dua. Jadi termasuk ya tempat retreatnya, tempat tidurnya, semua ada kisah-kisah memberi pelajaran. Jadi semua. Bahkan itu juga tadi untuk semua. Baik itu sebuah aliran juga sampai Advent sampai Katolik, saudara. Bahkan untuk seminar umum yang mau pakai di situ juga boleh datang, otomatis juga lihat inspirasi rohani. Nanti ada ayat-ayat dan macam-macam. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi kemarin banyak sekali sudah ya mau antri ikut retreat, saudara. Kalau sudah jadi, iya. Ya, beri tepuk tangan yang meriah itu sebentar saja. Sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara. Ya, temanya luar biasa, apinya tambah besar. Ini tema satu bulan ini. Tuhan rindu setiap kita punya api, saudara. Roh Kudus yang berkarya makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Karena api Roh Kudus itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Makin besar apinya, kita akan makin, saudara, hidup ya lebih lagi dalam Tuhan. Makin karya Tuhan makin nyata, makin ada buah roh, saudara. Hari ini khususnya api tanpa batas. Katakan dulu, api tanpa batas. Jadi itu sudah tanpa batas. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan rohnya, ya pengurapannya tanpa batas. Bisa berkarya tanpa batas, saudara. Amsal 30 ayat 15b dan 16. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Di sini ada kata-kata api yang tidak pernah merasa cukup. Itu gimana artinya? Api itu, saudara, terus saja. Kalau dia bisa menjalar, ya menjalar terus. Misalnya lah, saudara punya satu kertas gitu ya, saudara ya, buku lah gitu. Saudara punya korek cukup sedikit saja, kena api. Api itu akan selalu menjalar. Akan selalu menjalar. Seberapa panjangnya kertas saudara akan terus menjalar. Mau dibuat 10 meter ya terus menjalar. Enggak pernah puas. Bahkan satu korek api bisa membakar ribuan hektar
hutan, saudara, itu api. Artinya api Tuhan Roh Kudus bisa terus ya makin luas, makin kuat, makin luar biasa berkarya dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Lah saya dengar di Amerika, di Eternal Flamfall, saudara, ada juga contoh, hanya untuk contoh lah ini. Di sana ada air terjun, saudara. Di baliknya itu ada api. Itu hidup terus, saudara. Bertahun-tahun, puluhan tahun, nggak pernah padam, saudara. Sekalipun, saudara, wah itu ya sudah lama, puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, saya juga nggak tahu. Terus saja, sekalipun mungkin kena air juga tetap saja nggak mati. Itu kan dekat air terjun, betul nggak, saudara? Jadi ada api yang terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala. Itu juga yang dirindukan oleh Tuhan. Api Roh Kudus dalam hidup kita tidak boleh padam, terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala. Harus terus dijaga, harus terus dirawat supaya terus menyala, terus menyala. Karena Roh Kudus bisa berkarya lebih dan lebih. Doa saya, setiap saudara, setiap jemaat, saudara semuanya terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala. Karena rema Tuhan sejak gereja kita berdiri, jangan kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Betul? Setelah itu layanilah Tuhan. Itu terpasang di gereja kita itu 10 tahun. Waktu itu, saudara, dari ulang tahun ke pertama sampai ulang tahun 10. Saya percaya artinya itu DNA. Penting sekali ya keluarga ini api Roh Kudus menyala sampai Tuhan gerakkan terus tahun ke-1, ke-2 sampai tahun ke-10. Dan saudara bisa lihat juga salah satu ciri DNA gereja kita menyala-nyala. Sebab keluarga Allah menyala-nyala. Yang menyala-nyala bergerak terus. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya doakan setiap saudara semuanya sama, saudara. Bahkan tadi saudara ada juga contoh menyala itu makin ya besar, makin luar biasa, tidak terbatas. Ya ada yang pertama apinya itu kelas A, yaitu saudara api yang hasil dari kertas yang dibakar, sejenis kertas, saudara. Itu bisa menyala, saudara. Iya, tapi itu masih kecil, nggak terlalu kuat, saudara. Lalu yang lebih lagi adalah kelas B, yaitu api yang karena zat cair atau gas yang mudah terbakar apinya itu, saudara. Ya, itu ya lebih baik, tapi masih belum terlalu kuat. Yang ketiga, api kelas C adalah api yang kebakaran akibat listrik yang konslet. Ada kadang rumah, pabrik konslet jadi terbakar, itu lebih besar lagi, saudara. Tapi ada yang B adalah satu logam, misalnya emas, atau sudah terbakar sampai meleleh itu, saudara. Wah, itu akan lebih kuat lagi. Jadi ada kelas ya A, B, C, D, jenis kertas, jenis cairan, saudara, jenis listrik konslet, tapi juga logam yang sampai meleleh seperti itu. Kalau cerita warna, saya cek juga di internet, dan ada beberapa warna api itu yang bisa menunjukkan berapa besar, berapa panasnya api itu. Yang pertama warna merah, saudara. Ya, jadi data yang ada menunjukkan itu kurang lebih 1000 derajat Celcius. Saya sudah cek semua ya di buku-buku pengetahuan, saudara. Tapi ada warna yang lebih lagi, bukan merah, jingga itu oranye katanya itu. Itu ya panasnya lebih lagi, dari 1000 sampai 1200 derajat Celcius, saudara. Tapi ada lagi yang lebih panas, yaitu warna kuning. Kuning itu sekitar 1200 sampai 1500 derajat panasnya itu, saudara. Ternyata setelah itu ada lagi biru. Pernah enggak api biru, saudara? Pernah enggak?
Ibu-ibu mestinya sering melihat itu kompor gas itu, saudara lihat. Itu biru warnanya. Itu lebih panas, saudara. Biru itu panasnya bisa sampai sekitar 1500 derajat Celcius. Kalau yang satu ini dulu saya nggak dengar. Baru belajar ini baru dengar. Warnanya putih, saudara. Api itu sampai warnanya putih. Itu yang paling panas sekitar 2000 derajat Celcius. Jadi saudara, ada tingkatan. Ya, dari merah, oranye lebih panas, kuning lebih panas lagi, biru lebih panas lagi, putih lebih panas lagi. Karena bisa tanpa batas. Apalagi api Roh Kudus yang tanpa batas. Dia bisa bergerak tanpa batas dalam kehidupan kita. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harus tahu sama-sama api tetap beda. Ada apinya, ada. Sama-sama semangat tetap beda. Nah, ukurannya, levelnya seperti apa? Ada level A, ada level B, ada level C, ada level D. Ada yang seperti tadi warnanya merah, ada warna oranye, ada warna kuning, ada yang warna biru, ada yang sampai putih. Saudara, doa saya setiap jemaat, apalagi pelayan Tuhan, punya level, saudara, yang D. Ya saudara, punya level apinya putih gitu, saudara. Ya Bu ya, bukan hanya rambutnya putih ya, api Roh Kudusnya putih itu, saudara. Bukan hatinya putih saja dan tapi sungguh-sungguh saya ajak saudara, karena beda, fungsinya kan beda, dampaknya juga pasti beda. Tuhan itu nggak pernah berkata biarlah rohmu menyala, nggak pernah. Roh menyala ya menyala, tapi selasa Tuhan itu berkata biarlah rohmu apa? Menyala-nyala. Menyala-nyala, 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 menyala. Artinya lebih lagi, saudara. Bukan sekedar nyala, bukan sekedar panas, tapi lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kalau panas, air itu sampai mendidih. Karena sampai mendidih baru ada kuasa, sampai mendidih baru ada kegerakan, sampai mendidih baru ada perubahan hidup, baru ada buah roh. Sampai mendidih, saudara akan mengalami mujizat. Sampai mendidih, saudara akan lihat kuasa kemuliaan Tuhan menjadi sangat nyata dalam kehidupan Tuhan. Sekali lagi doa saya, iman saya, ya nubuatkan saya, setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan punya api Roh Kudus yang makin meningkat, yang makin meningkat, yang makin meningkat, tidak terbatas. Api Roh Kudus cinta Tuhan, api Roh Kudus cinta keluarga, cinta sesama, saudara. Api Roh Kudus, saudara, cinta untuk tugas pelayanan. Api Roh Kudus untuk berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kebenaran, lapar dan haus akan Tuhan, saudara. Api Roh Kudus untuk jadi seorang pelajar yang berprestasi, seorang karyawan pengusaha berprestasi, seorang profesional yang berprestasi, seorang KKS yang terus, saudara, menyala, bertumbuh tanpa batas. Tanpa api biasanya hilang. Maka Tuhan gak pernah mau jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Sudah hambar, sudah tawar. Keluargamu akan mengalami sesuatu yang luar biasa kalau api cinta dari Roh Kudus menyala dalam keluarga. Segala usaha saudara sebagai pelajar, karyawan, pelayan Tuhan, pengusaha, api Roh Kudus menyala. Saudara akan berjuang, saudara akan berdoa, saudara akan diurapi, saudara akan punya hikmat, saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami keberhasilan. Apalagi kalau seorang pelayan Tuhan, api kalau sudah seperti itu sudah tidak tergoyahkan. Saya lihat seperti Paulus, saya percaya apinya itu sudah sampai, saudara, jenis yang logam yang mencair. Itu sudah apinya putih. Dia menyala-nyala sekalipun ada badai, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada aniaya, sekalipun ada banyak sekali, tetap saja menyala-nyala, tetap saja menyala-nyala. Dia diizinkan sampai masuk penjara, di dalam penjara tetap api sukacitanya menyala-nyala sampai dia kirim surat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah senantiasa di
di dalam Tuhan. Setiap saudara saat ini nyalakan api, biar api Roh Kudus menyalakan saudara. Kalau saudara sedang lemah, kalau saudara merasa beban berat, kalau saudara sedang kehilangan, biar hari ini, biar saat ini pengurapan Tuhan datang. Api Pentakosta hingga pada saudara, menjamah saudara, membakar hatimu. Nyala api kasih Tuhan, nyala api yang dari Roh Kudus. Hidupmu berubah, hidupmu itu enggak tertekan, sukacita. Kalau ada api Roh Kudus, orang itu sukacita. Betul tak saudara? Saya semangat terus saudara ya. Saya sukacita terus saudara. Ada masalah beban ada banyak saudara. Tapi enggak masalah. Tuhan berkuasa atas masalah. Masalah pun kadang-kadang baik supaya kita rendah hati. Betul enggak? Masalah itu kadang-kadang baik untuk melembutkan hati. Masalah itu baik untuk kadang-kadang memproses kita membentuk makin dewasa rohani. Apapun yang terjadi, api Roh Kudus tetap menyala dalam hidup kita, sehingga hidup kita terus saudara wah, mantap ya, kuat, menang dan menerangi banyak orang. Kalau padam nggak bisa jadi terang. Amin. Iman saat ini tidak terbatas. Yang sudah menyala lebih lagi, yang sudah menyala lebih lagi saudara, yang menyala merah lebih lagi jadi kuning, yang kuning lebih lagi. Bukan ya merah, oranye, kuning gitu saudara. Yang sudah kuning lebih lagi jadi apa? Biru. Yang sudah biru lebih lagi putih. Yang putih lebih lagi besar di dalam Tuhan. Tepuk tangannya untuk Tuhan. Iya, jadi terus saudara, ya api, doa puasa, api, selamatkan jiwa, ya api, berjalan dalam kekudusan, ya dalam kuasa, mujizat dan semuanya saudara. Lah kita akan sekarang belajar sedikit lihat api, ya kasih yang dari Tuhan itu nanti bisa jadi contoh, bukan kita saja. Api Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Yang pertama, api cinta Tuhan, saudara. Kalau kita terima api Roh Kudus, yang pertama kita akan bisa melihat api cinta Tuhan itu luar biasa. Ini saya akan bicara tentang Tuhannya. Tuhan itu punya api cinta yang luar biasa. Tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan, betul enggak? Tidak juga berhenti sekalipun lama, ya berabad-abad. Tidak pernah ya gagal, selalu ada saudara. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7a. Taruhlah aku seperti material pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Cintanya kuat gitu saudara. Ya kegirangan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Cinta itu nyala seperti api. Seperti nyala api Tuhan. Nyala api dari Tuhan. Ya bahkan dikatakan di sini, air yang banyak tidak dapat memadamkan cintanya Tuhan. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan Tuhan. Jadi sini sedang menggambarkan cintanya Tuhan itu luar biasa sekali, saudara. Sampai kena air pun nggak bisa padam, itu saudara. Tetap tidak padam. Orang biasanya pemadam kebakaran air pakai tangki, betul nggak? Tapi cintanya Tuhan itu sekalipun kebyur air ya tidak bisa padam. Bahkan bukan air ya, sungai menghanyutkan saja tetap tidak akan padam. Salah satu tadi kita lihat di air terjun, betul nggak? Di balik itu ada api abadi, saudara. Terus menerus. Itulah api kasih Tuhan untuk kita semua, saudara. Karena begitu besar Allah mengasihi kita sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua yang percaya tidak binasa. Saudara dan saya yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Betul? Karena kasih yang luar biasa sampai Yesus Tuhan rela dilahirkan sebagai manusia, bahkan rela menyerahkan dirinya, terima hukuman, terima kutuk, terima siksaan sampai mati, saudara. Karena kasihnya sehingga terciptalah jalan dapat pengampunan, jalan dapat keselamatan, jalan dalam kasih karunia. Dia lakukan semua itu bukan saat kita manusia sudah baik, kita manusia masih bejat, kita manusia masih menyangka, kita manusia masih nggak percaya, tapi dia mau serahkan dirinya karena dia punya cinta yang tanpa syarat, cinta yang kekal, yang abadi.
Itulah kasih Tuhan. Kalau kita terima kasih Tuhan, kita akan mengalami yang sama. Tapi yang pertama, untuk setiap saudara, dengar, yang belum pernah ikut Tuhan, hari ini ambillah keputusan. Saudara akan dapatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara akan dapat pengampunan. Setiap orang sudah berbuat dosa. Kalau saudara mau ngaku pasti berbuat dosa. Di sini semua juga berbuat dosa. Pak Ubaja pernah berbuat dosa enggak? Pernah, sudah usah malu-malu. Pak Arianto pernah enggak, Pak? Pernah. Banyak apa dikit, Pak? Oh, banyak. Setiap orang bersyukur ada Tuhan yang rela gantikan kita terima hukuman, sehingga saudara bisa dapat pengampunan, sehingga saudara bisa dapat keselamatan. Percaya atau tidak percaya, semua orang mati akan menghadap pengadilan ilahi. Kalau tetap dalam dosa akan masuk neraka. Tapi kalau dosamu sudah ditanggung Tuhan, sudah ditebus, sudah enggak diperhitung lagi, kita bisa pulang ke surga, ke rumah Allah, ke rumah Bapa. Anugerah besar. Ambil langkah, saudara datang, terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Hari ini engkau dapat anugerah besar. Tapi juga setiap saudara yang sempat jatuh dalam dosa, cepatlah bertobat. Cepat datang pada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, mengaku, minta pengampunan, tapi juga janji tinggalkan dosa, janji bertobat sungguh-sungguh. Saudara, salah. Kalau saudara lakukan, saudara dengar, masih ada pengampunan, masih ada keselamatan, masih bisa dipulihkan. Asal lo ya, bertobat sungguh-sungguh ya. Jangan kapok lombok ya saudara. Tobat, besok dilayar lagi. Tobat, diulangi lagi saudara. Mengaku, bertobat sungguh-sungguh. Setelah itu terima pengampunan. Lalu imani, terima tuntunan Tuhan. Imani, terima pertolongan Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang beri pertolongan, supaya kita bisa hidup yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Bisa, sehingga ada kekuatan dalam hidup saudara, berjalan dalam kebenaran. Amin. Cepat bertobat saudara. Sekalipun Tuhan itu tidak terbatas, selama engkau masih hidup, masih ada kesempatan. Cepat bertobat. Mungkin ada yang mikir, kalau hidup aku besok saja. Kalau sudah tua, ya sekarang enak-enak dunia daging. Besok kalau sudah umur sekian, aku mau bertobat. Dengar, kematian dipanggil Tuhan itu tidak bisa diprediksi kapan, tidak bisa dijadwal, tidak bisa direncana, nggak bisa. Itu datangnya tiba-tiba, tidak bisa diperkirakan. Saudara, bisa nggak ada orang yang hari ini meninggal? Bisa saudara. Ada orang sedang ibadah meninggal, ada kok. Ada orang sedang lihat TV meninggal, ada kok. Betul nggak saudara? Ada orang yang ABCD meninggal, ada kok. Dengar, pada hari ini kalau engkau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati, buka hati. Tuhan akan datang dalam hidupmu. Tuhan akan berikan kasih karunia, dan saudara akan mengalami anugerah berkat yang luar biasa sekali dalam kehidupan saudara. Yeremia 31 ayat 2-4. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Sekalipun di padang gurun, tapi dapat kasih karunia, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Yesaya berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lalu apa? Katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dengan kasih yang kekal. Sekalipun saudara jatuh dosanya terlalu dalam, jadi pelacur lah, jadi pembunuh lah, terlalu bejat saudara, tetap kasih Allah lebih besar dari semua kekurangan dan dosa. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku, dilanjutkan terus, karena kasihnya kekal ya padamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Kalau engkau mau nanggapi Tuhan, hidupmu akan dibangun lagi, dipulihkan lagi, dibangun lagi. Keluargamu akan dibangun lagi, dipulihkan lagi oleh Tuhan. Kesehatanmu akan dibangun lagi, dipulihkan. Studimu, pekerjaan, keuangan, pelayananmu akan dibangun lagi, dipulihkan. Bahkan dipakai luar biasa. Seperti Daud pernah jatuh dosanya parah sekali, berzina dan membunuh saudara. Tapi hebatnya Daud salah satunya cepat bertobat. Saul dosanya lebih kecil dari Daud, tapi sulit bertobat. Saul hancur habis. Daud sekalipun parah, tapi dia cepat bertobat.
maka dia dapat pengampunan, maka dia dipulihkan, maka dia dipakai Tuhan justru lebih saudara. Hari ini sekali lagi saudara, saya doakan ya, kalau saudara sedang tahu Tuhan bicara dalam hatimu, sedang ada dosa, jangan hidup dalam lumpur dosa. Bangkit, datang kepada Tuhan. Hari ini ibadah ini akan menjadi ibadah yang penuh anugerah bagi saudara. Saudara pulang bawa pengampunan, saudara pulang bawa keselamatan, saudara pulang bawa pemulihan dari Tuhan, saudara pulang bawa kasih karunia, penyertaan dari Tuhan, saudara pulang jadikan anaknya, saudara pulang dapat pengurapan yang baru. Amin. Tidak apa-apa ya, katakan sebelah, ayo. Kalau ada dosa bertobat, katakan kanan kiri saudara. Ayo, kalau ada dosa bertobat gitu saudara. Tidak apa-apa ya, itu nasihat yang baik ya saudara ya. Tapi jangan kanan kiri, ini sendiri. Ayo bertobat. Kalau ada bertobat, hidup kita ada buah roh. Ya jadi berkat bagi orang lain. Bisa dilihat orang, ada Yesus dalam hidup kita, ada Yesus dalam keluarga kita, ada Yesus dalam komsel kita, ada Yesus di keluarga Allah ini, ada Yesus dalam pelayanan kita. Kita dipakai jadi kesaksian, kita dipakai untuk selamatkan yang lain. Karena ada kasih yang kekal, yang tanpa batas. Ya, yang kedua, api kemuliaannya. Ada lagu ya, api kemuliaan. Gimana itu? Curah dari surga dunia, bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yang penting ada api kemuliaannya saudara. Jadi seringkali saudara, api datang itu nyataan kemuliaan atau kemuliaan Tuhan seringkali disertai ya, kadang-kadang digambarkan seperti api juga. Keluaran 24 ayat 17 tampaknya ya, kemuliaan Tuhan sebagai api. Saudara perhatikan, yang menghanguskan di puncak gunung itu pada ya pemandangan orang Israel. Jadi satu kali dia lihat di puncak gunung ada api kemuliaan Tuhan yang luar biasa sekali. Saudara, saya percaya itu yang membuat mereka takjub, itu yang membuat mereka tercengang, dan saya percaya salah satunya itu yang membuat mereka gemetar, bahkan tapi juga bertobat, nggak berani lagi karena melihat api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin, tepuk tangan yang meriah. Dan bagi saya, api kemuliaan ini saat ini sedang, saudara dengar ya, bagi saya percaya api kemuliaan Tuhan sedang dicurahkan, sedang dicurahkan, sedang dicurahkan, sedang dicurahkan, sedang dicurahkan. Kita sudah mengimani Yesaya 60 sekian lama, dan hari-hari atau tahun-tahun akhir kita tahu Yesaya 60 sedang digenapi. Saudara, Yesaya 60 ayat pertama, bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang. Itu terang Tuhan, itu ada kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan mancar kemuliaan, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Karena terang Tuhan datang dalam kehidupan kita. Sekalipun dunia dalam gelap, bangsa-bangsa dalam kelam, hatinya resah, tapi ingat ada terang Tuhan yang datang. Kemuliaan terpancar atas kita, atas umatnya, atas anak-anak Tuhan. Saatnya terang Tuhan datang. Saat ini gelap, saat ini krisis di berbagai ya bidang, tapi sekali lagi kita justru saatnya terima terang kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita. Api kemuliaannya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Artinya menjadi nyata sampai orang bisa lihat ada kemuliaan Tuhan, sampai itu jadi kesaksian, ada kemuliaan Tuhan. Orang ini ada kemuliaan Tuhan, keluarga ini ada kemuliaan Tuhan, gereja ini ada kemuliaan Tuhan, komsel ini ada kemuliaan Tuhan. Sampai nyata. Nyata itu orang tahu, bisa tahu. Nyata kelihatan sudah. Itu menggambarkan apa? Dan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terang. Karena mereka bisa lihat, mereka datang
Ya, untuk orang datang kepada terangnya, bukan pada kita. Kita enggak ada apa-apa. Terang Tuhan yang datang pada kita, dan raja-raja pada cahaya yang terbit bagimu. Termasuk bukan hanya orang biasa, sampai raja-raja, presiden-presiden, menteri-menteri, gubernur-gubernur, orang-orang ya cendekiawan, orang top datang karena melihat terang Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan yang ada atas gereja Tuhan, yang ada atas anak-anak Tuhan, yang ada atas keluarga anak-anak Tuhan, yang ada pada komsel. Mereka datang. Itu selalu yang saya katakan, kita baru menjadi apa? Rumah doa. Rumah doa itu artinya orang mau cari Tuhan, ya datang di tempat itu jadi rumah doa. Orang karena lihat ada terang dalam hidup kita. Orang datang pada Tuhan belum ngerti toh, belum kenal, ya tanya kita. Orang butuh lihat gereja ada kemuliaan Tuhan. Orang mau cari Tuhan, ya datang ke gereja sehingga diterangi, sehingga ngerti ABC sampai seperti itu. Ini saat ini sedang datang kemuliaan Allah, sedang dinyatakan sampai orang berbondong-bondong datang. Saya percaya itu yang sedang dilakukan. Kalau sudah bisa lihat fakta ya, fakta ini cerita fakta ya. Di mana-mana Tuhan sedang melakukan itu. Ada orang-orang tertentu kalau diinjili oleh manusia nggak pernah bisa. Bahkan yang menginjili bisa ya bisa dibunuh mungkin gitu. Saudara. Ada toh? Ada enggak? Ada enggak? Orang yang enggak mau diinjili berani injili bisa dihancurkan gitu. Ada enggak? Saudara lihat hari-hari berita itu sudah banyak. Saudara lihat di internet di mana-mana. Tiba-tiba ini orang yang anti sungguh-sungguh loh saudara. Tiba-tiba Tuhan datang dengan kemuliaannya. Begitu dia lihat Tuhan datang dengan kemuliaannya, sudah tersungkur saudara. Sudah langsung dijamah oleh Tuhan saudara. Sudah langsung saat itu juga berubah, bertobat. Itu yang pernah dialami oleh Saulus. Dia benci dengan anak-anak Tuhan, dia benci dengan Yesus, dia menganiaya. Satu kali sedang bawa surat ke Damsyik untuk nangkap orang-orang percaya. Yesus tiba-tiba menampakkan dirinya. Yesus tiba-tiba datang, dan waktu lihat Yesus menampakkan diri, wah kemuliaan Tuhan membuat dia sampai jatuh dari kuda, buat matanya sampai gak bisa lihat. Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan luar biasa. Sejak saat itu hidupnya terjamah. Sejak saat itu hidupnya berubah. Sejak saat itu cinta Tuhan. Sejak saat itu melayani Tuhan. Sejak saat itu saksi-saksinya Tuhan. Sejak saat itu dipakai luar biasa. Saat ini banyak sekali saudara. Saudara boleh lihat bahkan di negara-negara yang keras itu banyak tahu pertobatan. Ada yang sampai berjuta-juta mulai orang berubah. Dalam kegelapan terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan akan terpancar, orang akan lihat terangnya. Salah satu saudara waktu saya di Nigeria ya namanya Prophet Isa. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Nabi Isa saudara. Itu anti sekali saudara, keras sekali, anti kekristenan saudara. Saya nggak tahu kenapa orang tuanya kok beri nama Nabi Isa. Saya percaya itu yang Tuhan jadi nubuatan gitu saudara. Dia anti orang keras saudara. Wah, dia di lingkungan juga yang sangat keras sekali saudara. Tapi satu hari dia berkata dia sedang berdoa. Ya, tiba-tiba dia lihat Yesus datang dalam kemuliaan. Dia berkata, Yesus datangnya dalam kemuliaan. Begitu lihat Yesus datangnya bukan seperti biasa, dalam kemuliaan, langsung dia tahu Tuhan. Langsung dia tahu Yesus Tuhan. Setahun tadi di dalam rohnya langsung tahu itu Tuhan. Yesus Tuhan. Langsung dia tersungkur, langsung dia menangis, langsung dia minta ampun, langsung dia merendahkan dirinya. Dijamah Tuhan, akhirnya diubahkan oleh, akhirnya dipakai. Sekarang menjadi salah satu pelayanan Nabi, ya pelayanan Nabi di gerejanya Adebuyi. Ini waktunya kemuliaan Tuhan sedang datang. Dinyatakan yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, dilakukan oleh Tuhan. Yang tidak dilakukan oleh kita, dilakukan oleh Tuhan. Saudara lihat di mana-mana lah. Ini sedang ada satu yang luar biasa. Sekalipun gelap, sekalipun kacau, tapi api kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan luar biasa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, api revival atau api kebangunan rohani. Saudara, itu juga luar biasa. Ya,
itu sedang curahkan luar biasa. Saudara, Kisah Rasul 2 ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ. Tepat di situ tiba-tiba, kalau datangnya selalu tiba-tiba lawatan, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampak pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing ada angin Pentakosta, ada api Pentakosta datang hingga menerpa mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Dan kalau saudara baca, langsung saat itu berubah hidup mereka. Tiba-tiba orang-orang yang lemah jadi kuat. Tiba-tiba orang-orang yang tidak berguna jadi sangat berguna. Tiba-tiba hidup yang tidak berarti jadi sangat berarti. Penakut menjadi sangat berani. Enggak sulit ngerti firman Tuhan. Yesus sudah berkata, aku anak manusia mau menyerahkan diri, harus menyerahkan diri, ya disiksa sampai mati tapi bangkit lagi. Yesus berulang-ulang mengatakan, tapi mereka nggak bisa nangkep, nggak bisa tangkap. Tapi waktu api Pentakosta, waktu api kebangunan melanda mereka, berubah. Tiba-tiba, saudara, rohnya menyala. Tiba-tiba jadi pemberani, tiba-tiba punya iman luar biasa, tiba-tiba hikmatnya luar biasa, bisa menjelaskan kami bukan mabuk, tapi ini yang dikatakan di kitab Yoel sedang digenapi. Allah mencurahkan rohnya pada anak-anak, pada orang muda, pada orang tua. Ini sedang dilakukan sesuatu yang luar biasa, dan tiba-tiba perkataannya penuh kuasa. Orang yang mendengar dijamatinya. Saat itu juga mereka berikan diri dibaptis. Yang dibaptis 3.000 orang lebih. Waktu keluar di pintu bait Allah, saudara, ada orang lumpuh sejak lahir, minta-minta. Dia di situ sudah puluhan tahun, nggak pernah dapat pertolongan, nggak pernah ada kuasa. Puluhan tahun karena lahir sejak lahir, saudara. Waktu mereka minta sama puluhan tahun, minta, beri kami uang. Tapi Petrus Yohanes berkata, Mas dan perak aku nggak punya, tapi apa yang aku punya berikan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit, berjalan, dan kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi, bangkit, berjalan. Betul saudara. Saat api revival, api kebangunan rohani dinyatakan, itu luar biasa sekali. Dan saya juga percaya api kebangunan rohani saat ini makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dan Tuhan akan beri kelaparan rohani. Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang. Saya katakan, saya imani sekarang sedang datang. Demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makan, dan bukan kehausan akan minum akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan, lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan saya lihat hari-hari ini sedang digenapi, saudara. Luar biasa sekali. You see, kalau saya lihat waktu setelah selesai, saya share dengan Pak Jo, Bu Rita, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu lihat. Kalau saya mengatakan, saat saya ikuti UC, saya sedang melihat api Roh Kudus sedang diperbesar, sedang menyala lebih daripada sebelumnya. Saya rasakan sungguh-sungguh, saudara, api Roh Kudus itu sedang makin besar, makin besar, makin besar apinya, saudara. Saya rasakan, artinya, saudara, Kairos untuk bangsa kita Indonesia itu akan makin dekat, makin dekat. Lawatan akan makin dekat, pencurahan Roh Kudus akan makin dekat. Sudah terasa sekali. Beberapa contoh hadiratnya luar biasa sekali. Tapi contoh yang saudara nggak datang bisa lihat. Pesertanya biasanya 1.000, 2.000. Ini sudah 3.000 lebih. Berarti lapar dan hausnya tambah. Di Jakarta jadinya berapa, Andi? Sudah dapat? Di Jakarta saja 400 lebih. Hanya orang Jakarta, saudara. Yang ke sini itu 400 lebih. Ini seperti dulu waktu prinsip 12.
Dari Jakarta saudara, banyak sekali gereja-gereja di mana datang. Setelah selesai pulang, mereka karena naik kereta, 1 gerbong, 2 gerbong itu semua peserta UC saudara. Jadi masih ada sesinya saudara. Di perjalanan itu sesi lagi, sesi kesaksian. Dari Taiwan 1 pesawat datang. Ini sedang, saudara lihat kalau 400 lebih saudara, itu banyak sekali loh. Itu Jakarta loh. Itu kalau roh lapar dan haus gak mungkin datang. Betul nggak? Orang Jakarta itu sibuk kerja juga toh, betul nggak? Kalau nggak ada api lapar haus, nggak mungkin. Dari mana-mana. Kalau saudara dari mana-mana, orang India ada, ada orang Malaysia, dari mana-mana, saudara kumpul. Apinya jadi besar. Itu peserta UC, betul? Waktu HUT biasanya sini nggak penuh, sekarang blueber sini nggak cukup, bawah dipenuhi lagi orang-orang. Api, lapar, dan haus akan Tuhan sedang datang. Lalu visitasi di sana, saudara. Kita terus tambah jumlahnya sampai kita stop. Kenapa? Sampai 600 kita stop, nggak bisa lagi. Karena 600 itu dibagi 3 sudah 4 bis, saudara. Karena di sana kita belum bangun tempat parkirnya supaya tidak memenuhi jalan untuk penduduk. Jadi kita sampai stop. Sudah di stop sampai ada orang-orang datang. Belum daftar, enggak tahu. Datang. Pokok sewaktu saya mau pengarahan datang. Saya ngomong tanya panitia ya. Saya enggak tahu bisa enggak. Dia berkata aku sudah kata panitia Pak ditolak Pak. Enggak bisa. Lah saya ngomong saya enggak ngurusin pendaftaran. Ya. Maka saudara ingat ya, jangan sampai mepet. Orang Solo itu nek daftar iso nengi mepet itu saudara. Nek wis ora iso melu gelo. Sungut melu ora entuk. Banyak loh saudara. Ya toh, itu masih banyak mau ikut sudah enggak bisa. Karena ternyata di sana kita lakukan banyak. Salah satunya saudara. Selain lihat kagum, lalu doakan juga untuk pekerjaan Tuhan di sana. Lalu yang lebih, saya ajak mereka doa, saya doakan. Tangkap pengurapan karya Tuhan yang sedang Tuhan curahkan di tempat itu. Mereka sedang ada di tempat yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan, berkarya, tangkap seperti itu. Itu ada hal yang luar biasa. Saya lakukan kalau saya ke Korea, kalau saya ke Bogota dulu, ke negeri selalu. Kalau sudah dapat pengurapannya, oh beda. Ya itu tadi ya, nggak cukup. Kaum wanita itu belum pernah ngadakan tur gitu saudara. Ya waktu saya mulai dukung ya, UMAS, ya STT, kaum wanita, saya dorong, ayo buat untuk mengakrab. Saudara pertama lapor saya, Pak, tolong Pak diumumkan pesertanya cuma 17 katanya gitu saudara. Saya ngomong nggak usah bingung toh. Itu saya yakin pasti banyak orang Solo itu sukanya apa? Mepet gitu saudara. Lalu saya gerakkan, kita berikul 200. Ternyata penuh. Malah ada yang minta lagi. Gimana ya Pak, ini pada minta loh. Ya sudah, saya batas ya, nggak boleh lebih ya, 250. Ya sudah ya, nggak boleh ya, harusnya cuma 250. Lalu datang lagi, Pak, kebacot itu Pak, nerimanya sudah 270 lebih. Lah kok kebacot. Sampai akhirnya dibatasi pokok 300 ya. Sudah tidak bisa berubah lagi ya. Sudah. Itu juga masih banyak yang ingin ikut. Saudara lihat ya. Lapar dan haus akan Tuhan. Sedang dibangkitkan Tuhan. Sedang dibangkitkan Tuhan. Jemaat yang ibadah tambah. Ini apa ini? Ini visitasi saudara ya. Ini tambah. Sampai ini siapa? Siapa yang tahu ini siapa? Paling ujung ini siapa? Ini dulu siapa? Kacau gitu Tuhan. Kalau ini siapa? Ayo ada tahu enggak? Ini siapa? Enggak tahu tak? Tahu enggak? Itu Pak Lurah. Pak Lurah juga ingin tahu loh. Wah karya Tuhan seperti apa? Dia kaget, kagum. Saudara. Itu Pak Lurah. Senang sekali dia minta ikut. Ya sudah. Sebelum saya dudukkan di sebelah saya saja. Bareng sama saya saudara. Saya percaya nanti juga menjadi salah satunya wisata rohani ya. Di Solo sudah ada satu, nanti dia ada yang khusus saudara. Tapi ini sedang jadi satu yang luar biasa sekali saudara. Oh sedang ditingkatkan oleh Tuhan.
ditingkatkan oleh Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan. Saya percaya itu luar biasa. STT juga sama. Saat ini saatnya dibangun saudara. Ya, untuk dicetak jadi penuai. Kita di mana-mana. Dan saya lihat STT kita sekarang mulai bangkit. Mulai dibangun. Dan saya lihat Tuhan mulai bergerak luar biasa. Karena apa? Saudara, Tuhan berikan visi cetak penuai. Cetak penuai. Jadi STT menjadi salah satu. Sebelum bangunan saya jadi STT, saya bangkitkan dulu. Saya garap. Mulai angkatan ini saya ikut terjun untuk bangun STT, saudara. Supaya sungguh-sungguh cetak. Jangan hanya fokus pada ijazah dan nilai. Tapi fokuslah dipakai Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang berguna bagi kerajaan. Yang bisa menuai banyak. Yang bisa dipakai oleh Tuhan. Sungguh-sungguh. Full Holy Spirit. Sungguh-sungguh. Itu jadi fokus utama. Tetap ada nilainya, ada ijazah, ada titel tetap. Tapi goalnya adalah bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti zaman Yesus. Kalau hanya ahli Taurat saja tidak berguna. Tapi jadi orang yang dimuridkan. Yang dilatih. Yang digembleng. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi, ya betul. Kalau surat terpanggil sungguh-sungguh, masih ada kesempatan bergabung bulan ini saja. Kalau sudah itu sudah nggak bisa karena ketinggalan nanti pelajarannya. Itu diterjunkan langsung. Setiap hari ikut terlibat dalam pelayanan. Dilatih, setiap departemen ikut melatih. Ya, dilibatkan pelayanan. Sudah lulus, sudah terampil dalam pelayanan. Pelayanannya sudah bertumbuh. Betul. Contoh ya, yang punya karunia PW. Kalau dimasukkan di PW, lalu dilatih sama Wiwin terus 4 tahun. Ya saudara, dia punya waktu tiap hari ya. Kira-kira jadi enggak? Ada orang yang memang punya bakat PW ya di STT, lalu serahkan dia 4 tahun dilatih, jadi enggak? Jadi. Kira-kira sudah mahir apa enggak? Tergantung. Kalau nanggapi dengan baik. Jadi Pak. Oh, jadi toh? Sama gurunya hebat mana? Tapi pasti jadi saudara. Lulus itu jadi. Saya tutup yang terakhir ya. SKPNK kemarin saya ditegur lagi. SKPNK sedang open house. Saya diminta di sana. Lihat saya juga kagum. Ternyata sedang mengalami kegerakan yang luar biasa. Saya sedih kagum. Iya, saya ngobrol kemarin dengan ya semua guru-gurunya di sana. Saya lihat sekarang mereka sedang ada program baru. Ya biasanya sekolah Asia dengan sekolah orang Barat itu beda. Kalau Asia lebih banyak hafalan. Belajar materi terus. Kalau orang Barat itu enggak. Pelatihan, kreatifnya dikembangkan. Sejak kecil buat ini, buat itu saudara. Sekarang SKPNK kemarin saya lihat mulai selain pengetahuannya, semua dari TK, SD, SMP, semua dilatih kreatif. Buat ini, buat itu. Sampai kemarin saya beli kaos dan topi buatan kelas apa itu? SMP apa SD? Lupa saya saudara. Kapan-kapan tak pakai saudara. Itu saudara. Ya, sampai beli juga. Tapi mereka kreatif buat macam-macam saudara. Apalagi Nisa ini ya. Siapa ya nih? Siapa ya buahnya? Anaknya dan cucunya. Tapi saya lihat kagum sekali saudara. Ada satu yang luar biasa yang sedang dikembangkan. Malah saya tambahi karakter hebat. Tapi lebih lagi bukan karakter secara manusia. Buah roh. Karena saya ketemu ada satu keluarga bawa anak-anaknya mau baca jemaat, ternyata saya kan nggak ngerti kalau nggak disapa mau baca. Saya ya ada apa? Saya membawa anak-anak tak pindah di SKPNK. Kenapa dipindah? Karena saya lihat karakter murid-murid itu, wah teman-temanku anak-anaknya karakternya jadi lebih baik. Jadi saya pindah, saya ingin anak-anak karakternya jadi baik gitu saudara. Saya pesan dengan mereka kembangkan lebih lagi. Selain tambah kreatif, lalu karakternya, buah rohaninya. Sehingga anak bertumbuh dengan baik sekali. Ya semuanya saudara. Karena program kita memang semua berusaha mempersembahkan yang terbaik. Programnya gitu. Di semua sekarang kita pioner. Yang terbaik. Maka slogan juga terbaik. Itu tidak salah saudara. Terbaik. Sekolah yang terbaik, presiden worship yang terbaik, pendoa-pendoa yang terbaik, persembahkan bagi Tuhan. Dan saya percaya ini waktunya revival besar, Tuhan besar akan terjadi. Saudara, ya bukan hanya dipakai,
Pertama orang mau dipakai pasti dipulihkan Tuhan. Pasti dibangkitkan Tuhan. Pasti diperlengkapi Tuhan. Saudara akan dibangun oleh Tuhan lebih dulu. Setelah itu bisa dipakai oleh Tuhan. Kita pujikan. Semua berdiri. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan Pujikan dengan iman saudara. Firman Tuhan iya dan amin. Kemuliaan bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan. Percaya saudara. Kalau saudara sedang ada orang keluarga yang gak mungkin bisa saudara ya sadarkan untuk ikut Tuhan. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Tuhan akan datang. Imani saudara. Menjadi terang bagi segala Yang kecil bisa. kemuliaan besar dinyatakan, Keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi. Semua angkat tangan datang pada Tuhan saudara. Semua angkat tangan datang pada Tuhan secara pribadi. Nyatakan isi hati saudara. Nyatakan iman saudara. Nyatakan saudara menyambut firman Tuhan. Saudara percaya dengan firman Tuhan. Saudara tangkap firman Tuhan. Saudara akan bangkit untuk melakukan firman Tuhan. Saudara katakan, aku percaya firman Tuhan akan digenapi. Aku akan mengalami kebenaran firman Tuhan. Api Roh Kudus yang berkarya dalam hidupku diperbesar, diperbesar. Aku makin semangat, aku makin menyala-nyala, punya cinta ilahi, punya cinta pada Tuhan lebih lagi, cinta pada keluarga lebih lagi, cinta pada sesama lagi, cinta bagi gerejanya Tuhan lebih lagi, cinta lebih lagi yang dinyatakan, api semangat yang dinyatakan, sehingga aku terus bertumbuh, sehingga aku terus makin menyala, makin kuat, sehingga aku bisa jadi terang. Semua yang kotor dibakar oleh api Roh Kudus, semua yang najis, semua yang tidak baik dibakar oleh api Roh Kudus, dan kuasa Tuhan dinyalakan, dibangkitkan. Tuhan jamah setiap kami, api Pentakosta hingga pada setiap kami, angin Pentakosta berembus atas setiap kami. Tuhan, kasih-Mu yang kekal tidak pernah tinggalkan. Yang belum terima Yesus, saat diterima Yesus sebagai Tuhanmu, Juru Selamatmu, minta pengampunan, minta keselamatan, dipercayai, terima pengampunan, terima keselamatan. Kau akan dijadikan anaknya Tuhan. Roh Allah akan datang dalam hidupmu, akan menjadi penolong. Engkau akan berjalan dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Saudara yang jalan buntu, Tuhan akan buka jalan. Saudara yang sakit, percaya bilurnya menanggung sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, sakit apapun disembuhkan, migrain disembuhkan, lever disembuhkan, lambung disembuhkan, gula disembuhkan, kolesterol trigliserid disembuhkan, asam urat disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tumor, kanker disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Leukemia disembuhkan, kepala disembuhkan, leher disembuhkan, dada perut disembuhkan, lutut kaki disembuhkan. Semua yang sakit disembuhkanlah oleh Tuhan.
Orala pasakarala. Tuhan yang jalan buntu Kau buka jalan. Yang sedang didoakan doa apapun Engkau mendengar. Engkau yang menjawab doa. Engkau yang menuntun setiap kami. Engkau yang memberikan iman. Engkau yang berikan kepekaan. Engkau yang berikan ketaatan melakukan firman-Mu. Engkau yang berikan kesetiaan. Engkau yang berkarya sepenuhnya. Api Tuhan sepenuhnya lebih lagi dalam hidup kami, menyala dalam hidup kami. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa sudah Kau lakukan setiap kami, tidak ada yang terlewatkan. Tuhan, dapat zaman, dapat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang meriah.